Batu Himalaya, ditulis oleh sang Begawan Media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN, dibaca dan diunduh dari cowajb.com. Begitu banyak peristiwa, begitu sedikit yang bisa ditulis this way. Ada air keras tidak sengaja yang menghadiri wajah tokoh anti korupsi Novel Baswedan. Ada Nur Hadi yang akhirnya ditangkap Novel Baswedan. Ada warisan humor Gus Dur yang bikin celaka. Ada Eka Sila. Ada Omnibus Law yang mendadak tiba di terminal akhir. Belum lagi dokter-dokter yang meninggal karena pandemi. Juga mengapa kemampuan lab di kota sebesar Surabaya hanya sekitar 250 sehari. Sementara kota Padang yang lebih kecil bisa 2.500 per hari. Begitu banyak peristiwa penting, hanya satu yang bisa ditulis di this way. Akankah this way harus punya wartawan? Agar yang banyak kejadian itu bisa ditulis semua. Haruskah saya memimpin tim liputan lagi? Seperti saat berumur 31 tahun, padahal umur saya sekarang sudah 69 tahun. Kalau konflik India-Tiongkok saya memang tidak tertarik. Tidak pernah tertarik. Padahal betapa banyak pembaca yang juga ingin saya menulis konflik perbatasan itu. Konflik itu sudah terjadi puluhan tahun. Senjata yang digunakan pun sangat kuno, batu. Saling lempar batu, padahal keduanya punya nuklir. Saya pun yakin perang zaman batu pada 2020 ini tidak akan meledak menjadi perang besar. Tiongkok itu punya perbatasan dengan 16 negara. Tiongkok sudah bisa menyelesaikan perbatasannya dengan 14 negara. Tidak satu pun lewat perang. Tinggal dengan India dan Nepal itu yang dipengaruhi India juga. Tidak ada sejarah perang besar perbatasan di kawasan 16 negara itu. Yang dengan Rusia sebenarnya lebih parah. Perbatasan dua negara itu juga jauh lebih panjang. Saya pernah ke museum di perbatasan Tiongkok-Rusia itu. Di kota kecil Heihe, 2 kali saya ke sana. Yang dari kota itu bisa memotret kota Rusia di dekatnya. Hanya dipisahkan sungai selebar Bengawan Solo. Kunjungan kedua saya bersama Robert Lai yang Singaporean dan John Mon yang Amerikan. Di museum itu diceritakan soal penyelesaian perbatasan Tiongkok-Rusia yang sangat dramatik. Termasuk ketika Tiongkok harus kehilangan wilayah yang luas di dekat Heihe. Maka saya tidak yakin akan ada perang besar di perbatasan Tiongkok-India. Kecuali batu-batu di situ sudah habis. Bayangkan betapa lamanya menghabiskan batu di kaki pegunungan Himalaya itu. Yang mungkin meledak adalah perbatasan di laut. Tidak dengan satu negara, tapi dengan 3 negara. Vietnam, Malaysia, dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Baik di India maupun di laut itu ada unsur Amerika Serikat yang kuat di dalamnya. Saya pun menyadari sepenuhnya keterbatasan this way. Yang hanya punya 1 wartawan, itu pun tanpa dibayar pula. Tapi saya juga membaca keinginan yang kuat dari publik. Perlunya liputan this way yang lebih luas. Sementara ini itu tidak mungkin. Maka sebaiknya pandanglah this way hanya sebagai salah satu sudut pandang. Jangan juga mudah ikut sudut pandang this way. Yang terbaik adalah masing-masing orang punya pandangan sendiri-sendiri. Media sebaiknya hanya menyajikan pilihan-pilihan dari begitu banyak sudut pandang. Yang cebong tetaplah jadi anak kodok sampai airnya kering. Yang kampret tetaplah jadi anak codot sampai tidak ada lagi pohon. Toh kita tidak punya batu sebanyak di kaki Himalaya. Terima kasih sudah mendengarkan This Way hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di This Way berikutnya. Ada pertanyaan kepada sang Begawan, link ada di deskripsi.